warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat untuk mempelajari lanjutan materi asam basa dengan sub materi indikator asam basa. Apa saja yang termasuk indikator asam basa? Pastikan sahabat belajar di channel ini. Tonton sampai habis ya. Subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar sahabat klinik kimia selalu mendapatkan update video terbaru seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih ya dukungannya. Baiklah sahabat klinik kimia, mari kita belajar materi tentang indikator asam dan basa. Selamat belajar. Sahabat klinik kimia, indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat membedakan antara larutan yang bersifat asam ataukah larutan yang bersifat basa berdasarkan perubahan warna. Nah, berdasarkan asal bahan yang digunakan, indikator asam basa terbagi menjadi dua macam, yaitu indikator alami yang biasanya kita dapatkan dari tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Dan ada juga indikator buatan, misalnya saja seperti fenopetalin, methyl orange, atau methyl red. Sahabat klinik kimia, pertama kita bahas tentang indikator alami. Contoh dari indikator alami antara lain bunga sepatu, kunyit, kol merah, bunga hidrangea, dan beberapa jenis tumbuhan lain yang karakteristiknya memiliki warna yang cerah dan mencolok. Misalnya saja kita ambil contoh sederhananya adalah kunyit, di mana kunyit mengandung senyawa organik yang disebut dengan kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang bertindak sebagai indikator. Jika kunyit ditetesi dengan larutan asam, maka indikator kunyit akan berwarna kuning. Sementara jika ditetesi dengan larutan basa, maka indikator alami kunyit akan menunjukkan perubahan warna menjadi jingga. Nah, ini beberapa contoh tumbuhan alami dalam hal bunga, sayuran yang dapat kita gunakan sebagai indikator alami. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna-warna yang sangat mencolok. Misalnya saja kembang sepatu yang memiliki warna khas yaitu merah, atau kunyit yang memiliki warna khas kuning ke orange gitu ya. Jadi kuning-kuning ke orange. Nah, ini adalah struktur senyawa kurkumin yang menyebabkan kunyit dapat bertindak sebagai indikator alami. Jadi intinya ketika indikator alami itu kita jadikan sebagai indikator asam basa, ada perubahan warna yang jelas atau ada perbedaan warna yang jelas antara larutan asam dan pada saat dia ditetesi pada larutan basa. Nah, pada kondisi itulah kita dapat menggunakan tanaman atau tumbuhan tersebut sebagai indikator alami untuk indikator asam basa. Nah, sahabat klinik kimia, selanjutnya ada indikator buatan. Indikator buatan yang pertama yang paling sering kita gunakan adalah kertas lakmus. Kertas lakmus dibuat dari lumut kerak. Apabila kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan basa, maka warna kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Begitu juga dengan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Akan tetapi jika dalam larutan netral, maka warna kertas lakmus merah pada larutan netral akan tetap merah dan warna kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat netral dia akan tetap berwarna biru. Nah, ini nih contoh gambar dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang kedua adalah fenopetalin atau PP. Nah, fenopetalin ini merupakan salah satu contoh indikator buatan di mana pada larutan asam dia akan tidak berwarna atau colorless. Sementara pada larutan basa dia akan terjadi perubahan warna menjadi merah muda atau pink. Nah, ini adalah struktur dari PP di mana terjadi reaksi kesetimbangan. Ketika struktur ini dalam suasana asam, dia akan membentuk struktur seperti yang di kiri, sementara ketika
ditambahkan OH- berarti pada suasana basah, dia akan membentuk struktur seperti di kanan dan terjadi perubahan warna yaitu pink atau merah muda. Nah, sahabat klinik kimia, selanjutnya kita mengenal indikator universal. Indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14, di mana indikator ini dapat menunjukkan keasaman atau kebasaan suatu larutan. Jadi kalau kita menggunakan kertas plasmus, kita hanya mengetahui larutan itu asam atau basah. Tetapi kita tidak dapat mengetahui berapa pH-nya atau range pH dari larutan tersebut. Tapi dengan indikator universal, kita dapat melihat berapa pH pasti dari larutan tersebut. Nah, adapun komponen indikator universal adalah indikator metil merah, NM, indikator bromtimol biru atau BTB, indikator timol biru, TB, indikator penopetalain, PP, NaOH, dan juga pelarut air. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh dari larutan indikator universal yang terdiri dari komponen-komponen tersebut. Nah, indikator universal ini juga berada kita temukan dalam bentuk paper test atau skala tes berupa kertas ya, kertas indikator universal, di mana kalau ini kita gunakan ketika percobaan, kita celupkan ke dalam larutan asam atau basa, maka dia akan terlihat range perubahan warnanya. Nah, di situ kemudian kertas indikator ini kita cocokkan dengan universal test papernya. Jadi ada di sini range pH dari 0 sampai 14, kemudian kita lihat perubahan warnanya. Di sini kita akan menentukan dan kita dapat mengetahui berapa pH dari larutan asam atau basa yang telah kita uji. Nah, indikator universal ini juga bisa membantu kita untuk menggambarkan daerah keasaman, kenetralan, dan kebasaan dari suatu larutan. Jadi range pH-nya adalah 0 sampai 14, di mana larutan asam itu memiliki pH di bawah 7. Jadi dari pH 0 sampai 6 kita bisa melihat perubahan warnanya dari merah, orange, kuning. Ya, biasanya kalau merah ini adalah asam-asam kuat, kemudian kalau kuning orange seperti ini adalah asam-asam lemah, kemudian daerah warna hijau ini adalah netral, pH-nya 7, dan pH di atas 7 itu adalah daerah basah, di mana dimulai dari warna biru sampai warna ungu. Nah, sahabat klinik kimia, berikutnya kita akan belajar tentang rentang pH dari suatu indikator. Tahukah sahabat bahwa setiap indikator asam dan basa memiliki range pH atau rentang pH yang berbeda yang dapat kita analisis dari perubahan warna. Misalnya saja penofetalin atau PP. PP pada larutan asam dia akan menunjukkan colorless atau tidak berwarna, di mana pH-nya sekitar 8,3. Dan rentangnya itu kalau kita lihat akan menjadi merah pada rentang pH 10 atau pada daerah basah. Jadi merah muda atau pink seperti gambar ini. Jadi rentang pH atau range pH dari PP itu adalah dari 8,3 tidak berwarna sampai dengan 10 berwarna merah muda atau pink. Sementara contoh lainnya adalah metil merah atau MM, di mana memiliki rentang pH pada suasana asam, pada larutan asam, dia akan berwarna merah dengan pH 4,2 dan berwarna kuning dengan pH 6,3. Jadi rentang pH-nya itu dari asam sampai larutan basa itu sekitar 4,2 sampai 6,3. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rentang pH indikator. Jadi tabel ini menggambarkan misalnya bromtimol biru itu memiliki rentang pH dari 6 sampai dengan 7,6 ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ada PP, rentang pH-nya dari 8,3 hingga 10. Jadi tabel ini membantu kita untuk mengetahui rentang pH dari suatu indikator, khususnya indikator buatan. Baiklah sahabat klinik kimia, contoh soal yang pertama, misalnya ada soal seperti ini. Hasil pengujian terhadap ekstrak mahkota bunga adalah sebagai berikut. Jadi warna ekstraknya merah, kemudian warna dalam air kapur, suasana basah ya, dia akan berubah jadi kuning, sementara warna dalam air jeruk
suasana asam, dia akan menjadi merah. Kemudian percobaan yang kedua, warna ekstraknya adalah kuning. Ketika dalam air kapur menjadi kuning, ketika dalam air jeruk itu menjadi jingga. Jadi dalam basah dia tetap kuning, kemudian ke dalam asam dia jingga. Kemudian ada warna ekstrak hijau, di mana dalam air kapur dia akan tetap hijau dalam kondisi basah, tetapi dalam warna air jeruk, asam, dia juga tetap hijau. Nah, sementara yang keempat, warna ekstrak biru, dalam air kapur dia jadi kuning, dalam air jeruk dia jadi merah. Nah, berdasarkan data percobaan di atas, ekstrak mahkota bunga yang kita dapat gunakan sebagai indikator asam basa adalah ekstrak yang berwarna. Nah, jawabannya adalah yang berwarna merah, kuning, dan biru. Kenapa? Karena pada warna ekstrak merah, kuning, dan biru terlihat jelas perbedaan warna antara warna ekstrak dalam suasana asam dan warna ekstrak dalam suasana basa. Jadi ada perubahan warna yang jelas atau perbedaan warna yang signifikan yang bisa kita amati. Jadi, sahabat klinik kimia, jika sahabat memilih indikator alami atau melakukan percobaan dengan indikator alami, maka indikator asam basa yang tepat adalah indikator asam basa yang menunjukkan adanya perubahan warna yang cukup signifikan pada daerah asam atau suasana asam ataupun pada suasana basa. Jadi kalau dalam basa kita lihat kuning dan merah jelas ya bisa kita bedakan. Nah, itulah indikator asam basa atau indikator alami yang tepat kita gunakan. Sementara pada warna ekstrak hijau, pada suasana basa dia hijau, asam dia juga hijau, kita tidak bisa membedakan mana asam dan mana basa. Maka kita tidak pilih warna ekstrak hijau. Contoh soal yang kedua, sahabat diminta untuk menentukan range pH di mana diketahui trayek pH indikator dengan menggunakan indikator metil merah. Perubahan warnanya seperti ini ya, dari merah menjadi kuning, ini data. Kemudian dengan menggunakan PP, trayek pH 8,3 sampai 10, perubahan warna tak berwarna menjadi merah. Nah, ternyata setelah percobaan, suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi indikator metil merah. Berarti daerahnya di sini ya, kuning. Kemudian tidak berwarna jika ditetesi fenopetalin atau PP. Maka kira-kira berapa pH larutan tersebut? Jadi kita bisa menggunakan tipsnya ya, menggunakan garis bilangan seperti ini. Yang pertama adalah suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi indikator metil merah. Berarti pH-nya 6,3 ya atau ke atas. Jadi karena dia kuning, berarti daerahnya dari 6,3 ini ke kanan ya. Jadi kalau kita sebut sih ke atas gitu ya. Karena kuning ini menandakan bahwa dia makin menunjukkan suasana yang lebih tinggi pH-nya dibandingkan dengan trayek pH pada kondisi 4,2. Jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Kemudian ketika menggunakan PP ternyata dia tidak berwarna, berarti pH-nya itu kurang dari atau sama dengan 8,3. Jadi batasnya itu adalah 8,3 ke bawah, jadi ke kiri. Karena dia berwarna batas bawah dari PP yaitu tidak berwarna, berarti dia 8,3 ke kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada daerah pertemuan ya antara menggunakan indikator MM dan PP atau daerah arsir, yaitu daerah arsirnya adalah ini. Berarti bisa kita prediksi bahwa pH larutan tersebut adalah antara 6,3 sampai 8,3. Nah, sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk menyelesaikan soal range pH berikut ini di mana ada data uji pH 2 buah air limbah yang menggunakan indikator metil merah, bromtimol biru, dan fenopetalin. Dari hasil pengujian tersebut, maka sahabat diminta untuk memprediksikan berapa pH air limbah 1 dan 2 secara berturut-turut. Silakan jawab di kolom komentar ya. Semoga sahabat bisa mengerjakan dengan baik. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan singkat tentang indikator asam basa. Semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan sahabat dalam belajar materi asam dan basa. Jika sahabat merasa video ini membantu sahabat dalam belajar kimia, jangan lupa dan segan-segan untuk memberikan like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini agar mendukung perkembangan channel ini menjadi channel tempat yang paling asik untuk belajar kimia. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.